Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Apa yang kalian rasakan ketika saya mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu semudah tersenyum? Pasti kalian merasa aneh gitu ya, kok bisa, gimana caranya menghafal Al-Quran itu bisa dengan semudah tersenyum. Nah, kali ini saya akan menjelaskan teman-teman semuanya. Menghafal Al-Quran itu merupakan kegiatan yang sangat mengasihkan. Kenapa bisa saya katakan mengasihkan? Karena dengan menghafal Al-Quran, kita bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, dan serta paham tentang isi Al-Quran. Adapun seseorang yang menghafal Al-Quran, Allah istimewakan dia. Allah kasih derajat yang tinggi untuk para penghafal Al-Quran. Allah kasih kenikmatan para penghafal Al-Quran. Allah kasih surga untuk para penghafal Al-Quran. Dan Allah kasih keindahan tempat nanti di surga untuk para penghafal Al-Quran. Teman-teman, ada dua cara untuk menghafal Al-Quran dengan mudah. Yang pertama, mengikuti dengan suara lantang. Dengan kita mengikuti dengan suara lantang dan mengulanginya berkali-kali, insya Allah kita akan mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, dengan mengikuti gerakan isyarat tangan. Nah teman-teman semua, untuk poin yang kedua tadi, dengan menggunakan gerakan isyarat. Kenapa harus menggunakan gerakan isyarat? Karena dengan kita menggunakan gerakan isyarat dalam menghafal Al-Quran, maka kita akan memahaminya langsung sekaligus dengan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, juga kan di akhirat nanti mulut kita akan dikunci sama Allah. Yang akan bertanggung jawab atas semua perbuatan kita adalah anggota badan kita, terutama tangan kita yang akan berbicara. Mulut kita dikunci. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari kiamat nanti Allah tutup mulut mereka dan berkatalah tangan mereka, kemudian bersaksilah kaki mereka atas apa yang telah mereka usahakan. Teman-teman semuanya, dari penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwasanya nanti ketika di akhirat mulut kita itu dikunci sama Allah, dan tangan kita yang akan berbicara menggantikan mulut kita dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Maka ketika kita ditanya di mana letak kekuatan yang paling dahsyat, di mana letak ingatan yang paling dahsyat, bukan di otak, bukan di handphone, bukan di HP, tapi yang bisa menyimpan berbagai memori bahkan sampai ribuan tahun, ratusan tahun itu ada di tangan. Karena tangannya akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan nih, gimana sih contoh dari menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah, saya akan mengambil contoh dari surat Al-Buruj ayat 1 dan 2. Teman-teman bisa menirukannya dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Ulangi satu kali lagi ya. Wassama'i dzatil buruj. Nah, kali ini dengan gerakannya. Wassama'i dzatil buruj. Teman-teman bisa mengikutinya dari rumah bareng-bareng ya. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i, demi langit, idzatil buruj, yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Teman-teman bisa ulangi lagi yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Wassama'i, demi
langit, idatil buruj, yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Kemudian Al-Buruj ayat 2. Wal yaumil mau'ud, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Maksudnya adalah hari kiamat. Ya, teman-teman, kita contohkan ya dari ayat 1 sampai 2 secara bareng-bareng ya. Wassama'i dzatil buruj, dan demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Nah, teman-teman bisa mengulanginya sendiri-sendiri di rumah ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk menghafal Al-Quran, karena banyak keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran di surga nanti. Semoga teman-teman senantiasa semangat terus dalam menghafal Al-Quran. Jangan pernah merasa berputus asa dalam menghafal Al-Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.